Hadis yang ke-10, Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Kita sudah tahu semua bahwa kemarin sudah kami sampaikan nama daripada Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sokhrin, dinamakan Abu Hurairah karena senang kucing, ya itu. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sholatur rajul, sholatnya seseorang, fi jama'atin." Di dalam sarahnya di sini ma'al jamaah, maksudnya begitu. Salat seseorang beserta jamaah di masjid. Di masjid. Kalau di dalam sarahnya ini fi jama'atin ay fi salati ma'al jamaah fil masjid. Salat seseorang bersama jamaah yang lain di dalam masjid. Masjid berarti tempat sujud. Musola gimana? Masuk juga masjid. Tazidu ala sholati fi baitih, itu tazidu mendapatkan nilai lebih ala sholatihi dibandingkan sholatnya fi baitihi di rumahnya. Nah, di rumahnya ini sendiri apa jamaah? Baik jamaah atau sendiri tetap kalah ambek sholat jamaah nang masjid. Ya banyak kasus, banyak perbandingan. Makanya kita bahas. Wa sholati fi suqihi, dan lebih banyak nilainya dibandingkan sholatnya fi suqi di pasarnya. Apa di pasarnya itu? Di tempat kerjanya. Kalau di kayak kerjain nang pasar ya pasar. Makanya di sini gampangnya ya kerjain nang pasar ya di pasarnya. Atau di kantornya, begitu ya. Atau di pabriknya. Tapi pabrik ono masjid tuh, berarti ke masjid lah tetap nggih. Jadi begitu. Bid'an wa isrina darajah. Bid'an itu adalah kalau di sarahnya ini wal bid'u wal adadu minas salasa ilal asyra. Hitungan dari 3 sampai 10. Entah itu 4, 5, 6, 7. Jadi yang dimaksud apa? Kalau terjemahnya begini, sholat seseorang bersama jamaah lain berjamaah di dalam masjid itu mendapatkan pahala lebih banyak daripada sholat seseorang di rumahnya atau di pasarnya. Berapa kali? Kelipatan 20 kali lebih banyak. Jadi di sini 20 lebih sekian, tidak disebutkan 23, 24 boten. Ini yang di kitab ini. Tapi di riwayat Muslim itu disebutkan bahwa ila sab'in wa isrina darajah, sampai 27 derajat. Ada riwayat lagi ila 25 khamsah apa wa isrina darajah. Ada yang mengatakan 25 derajat. Walhasil pokoknya 20 lebih. Kalau mengacu pada hadis ini, kelipatan 20 kali lebih derajatnya. Terus derajatnya itu yang dimaksud apa toh? Jadi mendapatkan nilai lebih, derajatnya dinaikkan oleh Allah kelipatan sampai 25, 27 kan gitu ya. Itu di hadis yang hitungannya jelas 25 dan 27. Itu maksudnya apa? Jadi maksudnya itu bisa menambah cas. Di dalam beberapa ulama menafsiri hadis ini, ketika kita sholat jamaah, kok sholat jamaah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelipatan
25 atau 27 kali lebih hebat iman kita naik. Setelah itu, setelah amal jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu panggilan Allah yang kita penuhi, maka itu bisa menghidupkan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalangi manusia dengan hatinya. Di ayat Quran kan begitu. Nah, manfaat daripada atau hikmah daripada dilipat gandakannya pahala. Selain pahala itu dicatat lebih banyak, maka hati kita pun semakin hidup. Coro HP itu nggih, wis baterai itu daya dicas, maka naiklah keimanan kita. Kan Kanjeng Nabi juga dawuh, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kapan turun? Ketika kita bermaksiat. Ketika maksiat kita kecil, turunnya sedikit. Ketika maksiat kita besar, turunnya besar. Ketika itu sampai ke arah kekufuran, menghilangkan. Iso cahaya iman itu redup, hilang, nggak ada cahayanya. Kalau sudah kufur yang kita kerjakan. Nah, misalnya, naudzubillah, kalau sampai menyekutukan Allah, maka iman kita tidak bercahaya lagi. Nah, sampai kita mengulang kembali dengan syahadat, amal soleh lagi. Tapi sebaliknya, ketika kita mengerjakan amal soleh, sing nilainya itu luar biasa berat, maka iman kita pun semakin padang. Otomatis kalau di dalam ruangan, gelap, terus lampu ini 20 watt, 50 watt, atau 100 watt. Nah, semakin padang, maka semakin hal-hal yang tidak kelihatan semakin kelihatan. Apa maksudnya? Maksudnya, di dalam kita beraktivitas setiap hari, ini kadang kita itu kurang peka terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin padang cahaya keimanan kita, maka kita akan semakin peka terhadap perintah Allah, terhadap ketaatan. Iki ganjaran. Semakin jeli. Masya Allah, iki ngono sesuatu hal yang mendatangkan ridho Gusti Allah. Peka. Tetapi kalau hati kita itu cahaya keimanan redup, gak ketok. Ini mendatangkan ridhoan Allah, gak ketok. Nah itu. Paham ya? Yang saya maksud paham gak? Jadi saya membaca syarah daripada hadis ini seperti itu. Setiap amal soleh, wabil khusus itu seperti jamaah, kok diterima oleh Gusti Allah, maka keimanan kita akan semakin kuat, cahaya keimanan yang ada dalam hati kita semakin padang. Terus otomatis padang berarti sesuatu kebaikan-kebaikan yang di sekitar itu semakin tampak. Nah, terus ranjau-ranjau maksiat itu semakin kelihatan. Ini kan iso hati-hati. Gak kena iki kan gitu nggih. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Dan demikian itu maksudnya mendapatkan 20 lebih pahala itu anna ahadukum. Kalau ada anna itu berarti penekanan. Sangat penting sekali. Anna ahadahum, bahwa sesungguhnya salah seorang di antara mereka itu idza tawaddaa, apabila mengambil wudunya, fa ahsanal wudu, dengan wudu yang sebaik mungkin, mendapatkan pahala 25 atau 27 pahala jamaah yang dikerjakan di dalam masjid itu dengan syarat wadzalika ini anna hadahum idza tawaddaa fa ahsanu. Satu, wudu'e kudu apik. Kita alhamdulillah sudah belajar wudu nggih. Alhamdulillah. Terus wudu'e nang omah. Sebelum berangkat ke masjid lah niki. Nah, kemarin kan sudah kami sampaikan nggih. Nah, ini dalilnya. Nah, dijelaskan di sini alhamdulillah.
Wa dzalika anna hadu idza tawadda fasal summa atal masjid. Setelah wudu apik di rumah, kemudian mendatangi masjid dalam keadaan sudah punya wudu, sehingga langkah dari rumah ke masjid itu posisi sudah punya wudu. Ya. Terus ya boleh dia jamaah, tetapi wudunya di sana, tidak seperti ini nilainya. Sakmiro, ya jelas tidak seperti ini, ya, tidak termaktub di dalam hadis ini. La yanhazu illa sholah, syaratnya lagi setelah wudhu di rumah, terus wudhunya juga bagus, tidak hanya mengambil yang fardu-fardu saja, tapi sunnah dan adabnya juga dipakai. Sunnah-sunnahnya 3 kali, terus nyelah-nyelai adabnya. Tapi wudhu gak ambek mudo misalnya. Saya pernah ditanya, Ustaz, sahkah orang wudhu dalam keadaan telanjang di dalam kamar mandi? Habis mandi sekalian wudhu dalam keadaan telanjang. Ya sah wudhunya, tapi gak duwe adab kan begitu. Nah inilah harus adabnya ada. Wong poro sahabat Kanjeng Nabi, poro sahabat, salafus soleh, bahkan Imam Malik, Imam Syafi'i di dalam manakib sejarah hidupnya. Di dalam apa oleh bahasa Indonesia di sini apa? Manakib itu apa? Biografi beliau. Ini mandinya tidak pernah telanjang. Gak telanjang bulat. Masya Allah. Kenapa? Lebih malu kepada Allah. Terus ada makhluk-makhluk yang bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Masya Allah gitu. Itu atus, wudunya mana kan begitu. Nah itu adab di situ. Wudunya sah, mandi junubnya sah walaupun telanjang, tetapi ya nilainya beda. Karena itu bagian dari ibadah kan. Mandi junub itu kan ibadah. Nah, mandi junubi ambek pakaian ambek mudo blejet ya siji nilainya kan nonton. Nah, itu adab di situ. Tidak terkait dengan sah atau tidak sah, tetap sah. Tapi nilainya beda. La yanhazu illa sholah. Yang kedua syaratnya adalah dia pergi ke masjid itu semata-mata untuk sholat, tidak dicampur dengan kepentingan yang lain. Aku tak jamaah maghrib sekalian nemoni maghrib, itu sudah bercampur. Ya nilainya beda, dia dapat pahala tapi nggak seperti ini. Kenapa? Karena sudah mencampur niat, sudah ya, bukan ikhlas namanya, bukan murni kan, sudah campur, gak krono sholat dong kan, sholat kan krono Gusti Allah. Nah, lewis campur nemoni seseorang, makanya perlunya hadis ini ditaruh di sini, ikhlas dan ihdorin niyah. Makanya wong alim itu kan menguasai itu lebih ditakuti setan. Nah, karena tahu batas-batasnya, lewis ngerti batas-batasnya, gak ada kesempatan bagi setan untuk membisikinya. Ngerti, oh iki setan iki was-was iki nafsu iki kan begitu. Tahu, nah, mesti diterimoi oleh Gusti Allah karena ngerti kan gitu. Lebih ditakut turune wong alim iku luwih diwedeni timbang saking salate wong gak alim. Alim seperti aja di bab masing-masing ini. Nah, ngerti nggih? Nah, pentingnya ini ihdorin niyah. La yuridu illa shalah. Dia tidak menginginkan ke masjid melainkan hanya untuk sholat. Tadi sebelum ke majelis taklim, sebelum ke tempat sholat, kita harus memurnikan niat dulu. Bener-bener ikhlas karena Gusti Allah, golek ilmu, bener-bener ikhlas karena sholat jamaah. Nah, jangan dicampur dengan yang lain. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'u biha darajatan. Dia tidak melangkahkan kakinya kecuali diangkat 1 derajat mendekati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. 1 langkah. 1 langkah. Pak Budi dari sini ke sana mungkin 20 langkah. Pulang balik ke masjid. Terus lapo.
Nggih, satu langkah. Lek 20 derajat. Masya Allah. Lek diterima mbek Gusti Allah, Masya Allah. Nah, makanya di dalam fikih madhab Syafi'i, seseorang pergi ke masjid itu disunahkan kalau ada jalur dua, disuruh mengambil jalur yang lebih panjang. Pak Budi kok. mulai ini terdekat. Menang bravo. Urung jamaah yuk nggih. Masya Allah. Ternyata begitu hebat nggih kalau di ilmu kabeh niku. Wa hutu anu bi khati'ah. Dan langkah yang sudah dilangkahkan itu bisa menghapus khati'ah. Yaitu maksiat-maksiat. Satu khati'ah, satu langkah, satu maksiat. Masya Allah. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia memasuki masjid. Itu tadi proses di luar masjid. Di dalam masjid beda lagi nih pahalanya. Masya Allah, luar biasa nih ya. Faidah dakhul masjid, maka ketika seseorang itu sudah di dalam masjid, sudah masuk, kana fis sholati, maka nanti sholati hiya tahbisuh wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Ketika dia sudah berada di dalam masjid, maka nanti sholat ia tahbisu, dia sedang ditahan oleh pekerjaan sholatnya. Wal malaikatu shalluna ala ahadikum, maka sekarang malaikat sekian banyak itu yusalluna, mendoakan orang itu tadi, mendoakan sampai kapan? Madama fi majlisi la shalla fihi, sampai dia berada di situ. Gak mulai-mulai. Kok dia berangkat itu sebelum maghrib, adzan berangkat. Nah, berangkat dengan wudhu yang benar, dengan wudhu di rumah, hati yang benar, ikhlas, tidak dicampur dengan apapun. Kemudian di sana wis ganjaran wis oleh di luar masjid dia dapat, di dalam masjid dia sholat tahiyatul masjid. Itu sudah beda. Tahiyatul masjid, mulai saat itu malaikat terus dungo, Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, jenengan resi itu sunit yang ini. Ya Allah, turunkan kasih sayang kepada orang. Terus begitu. Sampai kapan? Sampai dia berada di masjid. Kok mulai nih jam 12 bengi? Saya ini kafe bisa situ. Kok mulai ini setelah sholat isya, misalnya 7:30 baru pulang. Berapa jam itu dapat doanya malaikat? Lewat oleh doa malaikat berarti keimanannya bertambah kan itu. Bertambah hidup hatinya, bertambah imannya, Masya Allah. Dengan catatan diterima loh ya. Nah ini perlu sekali bab ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam ikhlas dan menghadirkan niat, penting sekali. Yaquluna, para malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah kasihlah belas kasihanlah orang ini. Allahumma firlahu, ampuni semua dosanya ya Allah. Allahumma tub alai, taubatnya terimalah taubatnya Allah. Masya Allah. Taubat diterima berarti dosa dihapus nih. Taubat itu kalau sudah diterima, nggak ada bekas-bekasnya, wis dihapus. Jadi misalnya apa ya, bekas dosa apa? Bekas dosa itu lek nanggene menungso, kita pernah berbuat dolim pada seseorang 1 tahun yang lalu. Kemudian sekarang kita ketemu, enak nggak rasanya? Demikian halnya lek wis dihapus, dilalek nang Allah Subhanahu. Tidak ada bekas rasa gak enak, bekas rasa izin, bekas rasa wis dihapus, tidak ada. Nah, itu wis dihapus, wis sepuro tobat ya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, niki bedane wis dihapus ngoten. Lho lek hubungan menungso ya otomatis yo pengin di sepuro nggih, berarti kan lek wis di sepuro lega kan. Nah, hari 0 maneh. Ngoten. Wis ndang dolim maneh lek 0 maneh. Allah. Ngoten nggih.
Malam yu'di fihi malam yuhdis fihi. Oh, di sini malam yu'di fihi itu berarti malam yuhdis fihi. Jadi oleh Rasulullah langsung ditafsiri bahwa malam yu'di fihi itu adalah selama dia tidak berhadas. Nah, tadi tidak hadas kecil. Sampai di situ terus oleh dungane para malaikat.